أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim Ahad Subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mulhimul Alam, Dr. Aib Al-Qurni menyebutkan ada 3 alasan seseorang mencintai sesuatu. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mencintai sesuatu. Yang pertama, seseorang mencintai sesuatu itu karena zauq, perasaan di dalamnya, perasaan di dalam dirinya, karena ada keindahan, ada keterpesonaan pada sesuatu yang dicintai. Ada zauq, ada perasaan karena sesuatu itu indah, sesuatu itu menawan, sesuatu itu mempesona, maka kemudian kita mencintai objek tersebut. Misalnya lukisan. Seseorang yang menyukai lukisan, mencintai lukisan, karena di dalam lukisan itu ada keindahan, ada sesuatu yang menawan, ada sesuatu yang mempesona, sehingga dia mencintai lukisan tersebut. Begitu juga kalau kita ke pantai, kita ke sawah, atau kita ke sungai, maka ada perasaan kita nyaman, ada perasaan kita suka. Itu kenapa? Karena ada keindahan pada tepi pantai, ada sesuatu yang mempesona pada tepi pantai, pada kebun, pada taman, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita menyukai laki atau perempuan. Jadi kalau yang perempuan bisa saja mencintai laki-laki itu karena ketampanan. Nah, itu namanya zauq, perasaan, karena laki-laki itu tampan. Nah, bagi laki-laki juga begitu. Bisa saja karena ada zauq, ada perasaan, dia mencintai perempuan itu karena kecantikannya. Ya. Yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Dr. Aib Al-Qurni, seseorang mencintai orang lain itu adalah karena orang tersebut memiliki akhlak yang mulia, karena ada karakter-karakter bagus pada dirinya, sehingga kemudian kita menjadi mencintainya. Kepada orang-orang yang akhlaknya mulia, jujur, maka kita pasti suka tuh sama orang-orang yang jujur. Dermawan, kita juga suka tuh kepada orang-orang yang punya sifat dan akhlak dermawan. Sebaliknya, kalau orang suka bohong, itu biasanya kita kurang suka. Kenapa? Karena tidak ada akhlak mulia, tidak ada attitude yang bagus di dalam dirinya, sehingga kita tidak menyukainya. Dan yang ketiga, seseorang
mencintai orang lain karena orang lain itu terus-menerus berbuat baik kepadanya. Ya, jadi kalau mau disukai oleh orang, mau dicintai oleh orang, terus-menerus saja berbuat baik kepadanya, maka lambat laun pasti orang itu akan menyukai, mencintai, karena di dalam diri manusia ada sifat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik kepada diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Arif Al-Qarni menyebutkan bahwa kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicintai, karena Nabi Muhammad memenuhi 3 kriteria itu. Dari sudut perasaan, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang parasnya paling ganteng. Bahkan digambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurun. Bapak Ibu, Nabi itu dicintai satu karena memang tubuh Nabi itu paling sempurna, wajah Nabi itu paling cemerlang. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau ini malam bulan purnama dan Nabi berdiri di bawah bulan purnama, kalau kata Abu Bakar, wajah Nabi masih jauh lebih terang daripada bulan purnama. Hadirin, di benak kita dulu, Nabi yang ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, di benak kita dulu, Nabi yang ganteng adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi yang ganteng itu Nabi Yusuf? Karena perempuan-perempuan cantik, permaisuri-permaisuri di kerajaan Fir'aun dijejerin, dikasih mangga, dikasih pisau. Nabi Yusuf sama Zulaikha suruh lewat doang. Hadirin sekalian, itu permaisuri-permaisuri yang lagi makan mangga, begitu lihat Nabi Yusuf lewat, dia gak sadar ngiris tangannya. Dia bukan ngiris lagi mangga, dia ngiris tangannya gak berasa. Kenapa? Karena Nabi Yusuf yang ganteng itu lewat. Sehingga kita punya bayangan Nabi Yusuf itu ganteng banget. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf, berapa benda yang sujud kepada Nabi Yusuf? Cuma 11 bintang dan bulan yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Seganteng-gantengnya Yusuf yang sujud di dalam mimpi, ya, di dalam mimpinya itu cuma 11 bintang, bulan, dan matahari. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sujud kepadanya bukan sekedar 11 bintang, bulan, matahari, tetapi seluruh jagat raya dan alam semesta. Bahkan Jibril sekalipun tunduk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini ada bulan purnama, Nabi Yusuf itu umur separuh dari bulan purnama. Kalau Nabi Muhammad, bulan purnamanya, mataharinya, jagat raya dan alam semestanya masih jauh lebih cemerlang daripada wajahnya. Nabi kita itu lebih cemerlang daripada apa yang paling cemerlang. Itu makanya logikanya Nabi Yusuf itu ganteng wajar, karena dia mah setengah bulan purnama. Kalau kita setengahnya lagi dari bulan purnama, dibagi rame-rame seluruh manusia. Setengah dari bulan purnama dibagi rata,
ya, seluruh manusia. Kalau sekarang penduduk dunia ada 7 miliar, maka setengah bulan purnama itu dibagi kepada 6 sekian miliar manusia. Itu juga udah diambil sama orang-orang Eropa, 3/4-nya. Itu makanya orang-orang Eropa cakep-cakep, matanya biru, ya, kulitnya putih, rambutnya pirang. Kenapa? Karena 3/4-nya udah diambil oleh Eropa. Nah, 1/4-nya dibagi ke sini, ke Asia Tenggara. Makanya pada kuntet-kuntet gitu. Ya, mukanya pada begini, ya, itu dia. Saya sambil ngeliat ini, Inggris sama Norwegia masih satu-satu. Satu-satu saya nungguin alat masukin lagi enggak gitu ya. Jadi sekalian, yang pertama, yang kedua, Nabi kita itu, hadirin sekalian, akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling agung. Ya, jadi wajar kalau kemudian Nabi Muhammad itu dicintai. Ya memang akhlaknya paling cakep. Sampai-sampai Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau dari Muhammad manusia yang paling cakep, manusia yang paling bagus akhlak dan budi pekerti. Hadirin, di dunia ini kalau orang dermawan banget, tapi bisa jadi dia kurang sabar. Di dunia ini kalau ada manusia itu dermawan, tapi ada sisi lemahnya, kurang sabar. Dermawan, sabar, di rumah galak banget. Jadi masih ada kelemahannya. Tapi buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah lampu kristal. Semua sisinya memancarkan cahaya, mau dari kedermawanannya, mau dari kejujurannya, mau dari halus tutur katanya, semuanya memancar. Itu makanya wajar kalau beliau Rasul disukai dan dicintai, karena memang akhlak dan budi pekertinya yang paling sempurna. Dan yang ketiga, kalau orang mencintai orang lain karena orang lain itu selalu berbuat baik kepada dirinya, pertanyaannya, siapa di dunia ini yang sebenarnya paling baik sama kita? Di dunia ini, hadirin sekalian, kalau kita renungkan, siapa sebenarnya yang paling baik sama kita di dunia ini? Satu-satunya yang paling baik itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, coba deh, bisa enggak kita melepaskan diri kita dari Nabi Muhammad? Kalau dibayangin nih, bisa enggak kita ini melepasin diri kita dari Nabi Muhammad? Itu enggak bisa nih. Ya. Kenapa? Karena ayah kita dan ibu kita jauh sebelum kita diciptakan tuh, ayah dan ibu kita saja begitu dia mau berumah tangga, dia sudah ngikutin Nabi itu. Ya, udah ngikutin sunnah Nabi itu, karena Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebelum indung telur ibu kita dan spermatozoa ayah kita ketemu, ibu bapak kita aja udah ngikutin Nabi, ya, dengan prosesi yang namanya akdul nikah. Bahkan ketika ibu bapak kita bertemu, ya, ibu bapak kita istilahnya bertemu, itu pun tidak bisa lepas daripada ajaran baginda. Allahumma jannibna syayatin wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jauh sebelum kita ada aja,
nggak bisa berlepas dari yang namanya ajaran Nabi Muhammad. Begitu lahir, ya, lahir juga diazankan, lahir diiqomahkan, diberi nama yang baik, itu juga adalah ajaran Nabi Muhammad. Diakikahkan, ya, dan seterusnya, itu juga adalah ajaran Nabi Muhammad. Pendek kata, kita nggak bisa berlepas diri dari yang namanya Nabi Muhammad, karena memang dia yang paling baik kepada kita. Nggak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad kepada diri kita. Coba dan hadirin sekalian, siapa sih di dunia ini yang paling baik kepada diri kita? Ibu bapak, iya, ibu bapak kita itu baik. Tapi sebaik-baiknya ibu bapak kita, tetap saja kecintaannya terbatas. Tetap saja penjagaan dan perlindungan dirinya kepada kita, anaknya, juga terbatas. Bahkan banyak istilahnya orang tua yang juga tidak bisa banyak berbuat baik kepada anak-anaknya, sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum meninggal, sebelum meninggal, hadirin sekalian, ya, Nabi minta diberikan kabar yang paling menggembirakan ini. Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu pintu surga udah dibuka, mau menunggu kedatangan. Maka kata Nabi, itu enggak gembirain saya. Ya Muhammad, itu bidadari sudah berhias, mau menyambut kedatangan Ruh. Kata Nabi, itu juga enggak gembirain saya. Padahal Nabinya mau meninggal. Maka kata malaikat Jibril, itu surga, itu bidadari yang berhias, tidak bisa dinikmati oleh umat-umat sebelummu, kecuali umatmu masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Apa kata Nabi sebelum meninggal? Ini yang menggembirakan saya ketika umat saya diprioritaskan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Bahkan Bapak dan Ibu, nanti ketika di padang mahsyar pun tetap saja yang membelain kita itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sabdanya Nabi mengatakan, qaribu wasaddidu fa innahu la yanjua ahadun min amali. Kata Nabi, sederhanalah kalian di dalam beribadah kepada Allah, ya, istiqomahlah kalian di dalam berbuat baik, karena kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dari sentuhan api neraka melalui amal-amal kebaikannya. Hadirin sekalian, ketika Nabi ditanya, memangnya apa yang bisa menyelamatkan kami dari sentuhan api neraka? Kata Nabi adalah rahmatnya Allah dan kemudian syafaatnya Nabi. Jadi kalau ngandelin sholat doang, hadirin sekalian, kalau kita ngandelin sholat, sepertinya, ya, kualitasnya masih jauh sekali. Kalau kita ngandelin sedekah kita juga enggak banyak-banyak amat. Itu makanya kata Nabi, yang menyelamatkan kita adalah rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis Nabi ini jangan diambil mafhum mukhalafah. Kalau begitu nggak usah ibadah. Orang yang menyebabkan masuk surga itu bukannya ibadah, tetapi rahmat dan syafaat. Nggak boleh diambil mafhum mukhalafah.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dan yang keempat, kenapa Nabi Muhammad itu dicintai? Ya, di samping Nabi memiliki 3 kualifikasi tadi, parasnya sempurna, akhlaknya sempurna, kebaikannya sempurna, dan yang keempat, karena Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang dicintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama, bukti bahwa Allah mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya nama di dalam Al-Quran yang penyebutan nama Allah diikuti oleh nama itu adalah nama Nabi Muhammad. Coba aja lihat ya. Kalau kita lihat penyebutan Allah di dalam Al-Quran kemudian disandingkan, maka yang disandingkannya itu adalah nama Muhammad. Ya, misalnya Atiullaha wa atiur Rasul. Ya, taatlah kalian kepada Allah, disandingkan taatlah kalian kepada Rasulullah. Allah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, atiullaha wa atiur Rasula wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan derajat Nabi begitu dekatnya, begitu spesialnya dengan Allah, sehingga nama Nabi itu bersandingan dengan nama Allah. Itu artinya memang sangat dekat posisinya. Itu makanya Nabi sempat mengatakan kepada para sahabatnya, ketika para sahabat ya banyak meminta ini, meminta itu, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan mengatakan, sesungguhnya aku ini, sahabatku ini adalah kekasihnya Allah. Ya, masalahnya adalah aku, sahabatku ini adalah kekasihnya Allah, Khalilullah. Jadi begitu dekatnya Nabi dengan Allah, posisi dan kedudukannya. Tuh hadirin, tuh di kaca, tuh di kaca, di atasnya Allah, di bawahnya Muhammad. Itu kan menunjukkan sepasang tuh, dalam pengertian Allah di atas, kemudian Muhammad di bawahnya. Ya, boleh nggak di bawahnya Zakaria? Ya, tulisan di bawah itu Allah, di bawahnya Zakaria. Waktu orang semuanya ini. Ya, dia bisa. Itu kenapa? Karena memang Nabi itu dicintai oleh Allah dengan cara namanya itu bersandingan. Tiap hari di azan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nama itu bersandingan. Itu Nabi wajar kalau dia dicintai, karena memang Nabi dicintai oleh Allah. Di mana hadirin Nabi itu dicintai? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya, luar biasa sekali. Ya. Allah tuh sepanjang siang, sepanjang malam itu mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Ya, jadi sepanjang hari, sepanjang malam Allah itu mencurahkan rahmatnya kepada beliau Rasul. Dan kalau sekarang umat Islam ada 2,5 miliar di seluruh dunia, 2,5 miliar di seluruh dunia, kita ambil separohnya lah yang sholat. Umat Islam di seluruh dunia, kita ambil separohnya aja lah yang sholat. Ya, misalnya kita ambil 1,2 miliar umat Islam yang sholat.
Sholat sehari semalam itu 5 waktu. Ya, di dalam tahiyatnya, ya, berapa kali itu nama Nabi Muhammad disebutkan? Di syahadatnya disebutkan, dan di sholawatnya juga kan kemudian disebutkan. Ya, itu artinya tinggal dikalikan saja. Ya, 2 dikali 5, kecuali disubuhkannya 1, dikali 1,2 miliar, maka sehari semalam begitu banyak nama yang menyebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh dunia. Ada nggak manusia yang namanya sehari disebut sampai 1 miliar kali di dunia ini? Nggak ada manusia tuh Bapak dan Ibu yang namanya sehari disebut 1 miliar kali oleh manusia. Jadi kalau di seluruh dunia ini tadi ada 2, sekian miliar umat Islam, kita ambil separuhnya aja lah yang sholat. Ya, itu artinya nama Nabi Muhammad itu, ya, di zuhur setidaknya 1 miliar kali disebutkan namanya. 1 miliar kali namanya didoakan, disolawatkan oleh umatnya. Entar asar begitu, entar maghrib begitu, entar isya begitu, entar subuh begitu, namanya begitu mulia disebutkan. Kita kenapa enggak dicintai? Jadi nama saya baru 1 kali disebut. Ini udah jam berapa? Ya, ini udah hampir jam 6. Nama saya umum sekali disebut. Itu juga Pak Ustaz Nabil tadi. Ya, sama Ustaz Nabil. Ya Allah, umum sekali doang tadi. Ya, 2 kali yang menutupnya. Nah itu artinya, ya, saya aja, ya, umum disebut 2 kali. Ada kira-kira, mohon maaf nih, orang misalnya di Amerika nyebut nama saya, kagak ada, kenal juga kagak. Tetapi Nabi kita mau di Amerika, mau di Belanda, mau di Antartika, namanya tetap disebutkan. Itu kenapa? Karena memang beliau Rasul adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Hadirin, dan yang ketiga, ini menarik sekali, kenapa Nabi itu dicintai oleh Allah. Hadirin, sholat itu gak sah kalau nggak baca sholawat ke sholat kita tuh. Itu gak sah, karena sholawat itu rukun dia di dalam tahiyat yang terakhir itu. Ya, kalau kita nggak baca sholawat di sana, sholat kita kemudian bermasalah. Orang khutbah Jumat, khutbah kan dia mau ngomong banyak, tapi kalau dia nggak baca sholawat, lah bermasalah khutbah Jumat. Luar biasa sekali. Bahkan doa kita hadirin sekalian, ya, itu nggak diterima kalau tidak menyebut nama Muhammad dulu. Sebegitu agungnya beliau Rasul itu, sebegitu tingginya derajat dan kedudukannya di sisi Allah, sehingga doa pun perlu menyebut namanya terlebih dahulu, baru kemudian kita berdoa apa yang mau kita inginkan. Kenapa? Karena nama Nabi kita saja penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keagungan. Itu makanya ada sahabat namanya Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau malam bangun malam baca sholawat. Kata beliau, kamu sanggup kalau semalaman suntuk, ya, nggak ada yang lain dibaca kecuali bersolawat kepada aku? Kata sahabat Ka'ab ini, kuat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau itu engkau lakukan, dosa-dosamu diampunkan oleh Allah, tenang dan tentramlah jiwamu, tinggi dan mulialah derajat dan kedudukan. Tuh hadirin sekalian, nyebut nama Nabi Muhammad, dosa diampuni, hati jadi tenang, derajat jadi tinggi.
Itu makanya jangan meninggalkan sholawat kepada beliau Rasul. Ya, jangan meninggalkan meskipun habis sholat, meskipun cuma 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 10 kali. Itu sholawat Jibril segitu tuh Pak. Itu tuh sholawat Jibril, itu sholawat yang pertama kali dibaca oleh Nabi Adam. Waktu Nabi Adam mau menikah dengan Siti Hawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Umur begitu doang saja penuh dengan kemuliaan, pahala dapat, dosa diampunkan, tenang dan tentram jiwa, tinggi dan mulia derajat. Itu makanya jangan meninggalkan yang namanya sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lihat para sahabat, bagaimana cara sahabat mencintai Nabi-Nya. Pertama, tentu kita ingat sahabat yang paling dekat, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Itu sahabat Nabi yang paling dekat, bestinya Nabi itu kepada Abdullah bin Abi Quhafa. Kita kurang akrab tuh sama Abdullah bin Abi Quhafa. Kenapa? Karena Nabi memanggilnya bukan Abdullah bin Abi Quhafa, karena Nabi memanggilnya Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi manggil dia Abu Bakar Siddiq, sampai gini hari ini, sampai hari kiamat, kita mengenalnya dia dengan Abu Bakar Siddiq. Padahal namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Ini hadirin, jarak Nabi dengan Abu Bakar itu cuma 2 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad itu lahir lebih dulu. Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah. Kenapa dia disebut Abu Bakar? Ya, bukrotan itu pagi. Kenapa? Karena dia pagi-pagi udah masuk Islam. Kan sebelum siang pagi, sebelum sore siang. Dia mah pagi-pagi banget udah masuk Islam. Makanya namanya Abu Pagi, bapak yang pagi-pagi udah masuk Islam. Bisa juga Bakar itu bermakna bikroh. Bikr itu adalah gadis, karena satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis itu adalah putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Siddiq? Karena dia yang selalu membenarkan Nabi, dia yang selalu membenarkan Nabi, yang peristiwa terbesarnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu Nabi berangkat hijrah bareng dengan Abu Bakar, kan bergeraknya gak ke utara, ke selatan, dan kemudian berada di Goa Sur. Begitu mau masuk ke Goa Sur, kata Abu Bakar, tunggu dulu ya Rasulullah, jangan kau masuk duluan, biar aku saja yang masuk duluan. Hebat tuh Abu Bakar. Begitu mau masuk ke Goa Sur, tunggu dulu ya Rasulullah, biar aku yang masuk duluan. Hadirin sekalian, kenapa Abu Bakar masuk duluan? Kata Abu Bakar, kalau ada apa-apa di dalam goa, biarin saya aja yang kena. Kan nggak tahu di dalam goa ada apaan, apa ada ular, apa ada kalajengking, ya apa ada laba-laba. Kata Abu Bakar, kau di sini biar aku dulu yang masuk. Hadirin sekalian, begitu Abu Bakar sudah masuk, nggak ada binatang buas itu. Ketika Rasulullah mau masuk, apa kata Abu Bakar? Tetap di luar dulu ya Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar mau membersihkan tempat yang untuk Nabi berbaring, tempat yang untuk Nabi duduk. Sedemikian kecintaannya Abu Bakar itu kepada Rasulullah. Dan nanti begitu keluar dari Goa Sur, itu Abu Bakar jalannya kadang-kadang dia ke depan, kadang-kadang dia ke belakang.
Sehingga kata Rasulullah itu, Abu Bakar itu, kamu ini kenapa sih? Kadang di depan, kadang di belakang. Itu kalimatnya luar biasa. Ya Rasulullah, kenapa saya di depan? Kalau ada musuh di depan, biarin Abu Bakar yang menghadapi. Kalau ada musuh di belakang, saya jalan di belakang, biarin Abu Bakar yang menghadapi musuh yang ada di belakang. Jangan engkau. Kalau Abu Bakar gugur ya Rasulullah, kalau Abu Bakar mati ya Rasulullah, percayalah di Madinah masih ada Abu Bakar yang lain selain diriku. Tetapi kalau sampai engkau yang gugur ya Rasulullah, tidak akan ada lagi Muhammad selain diri. Luar biasa, ya hadirin sekalian, kecintaan sahabat itu sedemikian luar biasa. Ada sahabat namanya Umar, dari Abu Bakar kita ke Umar. Umar memang begitu Pak, temperamennya. Jadi hadirin, di tengah-tengah kita itu kadang-kadang memang ada orang yang tipikalnya kayak Umar, ya serampangan, ya, tetapi dia adalah penegak keadilan. Makanya gelarnya adalah Al-Faruq. Dia datang langsung, ya Rasulullah, tidak ada yang aku lebih cintai di dunia ini, ya, terhadap dirimu kecuali diriku sendiri. Belum Umar itu gitu terus terang, ya, tidak ada ya Rasulullah yang saya cintai di dunia ini, harta, keluarga, engkau jauh lebih aku cintai kecuali ya Rasulullah diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia mencintai diriku melebihi cintanya kepada hartanya, melebihi kecintaannya kepada keluarganya, dan melebihi kecintaannya meskipun sama dirinya sendiri. Maka Umar kemudian, sejak detik ini ya Rasulullah, bahkan dirimu jauh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sebegitunya tuh para sahabat. Kenapa Umar sampai ngomong begitu? Karena kenyataannya umat ini terkadang kalau sama harta enggak sayang untuk Islam, sama keluarga ditinggalkan untuk Islam. Tapi kalau udah bicara diri sendiri, masih banyak umat ini yang mencintai dirinya sendiri ketimbang mencintai Rasulullah. Maka umat memberikan pelajaran seperti ini. Utsman itu perang Tabuk, ya, perang menghadapi suku-suku besar di Jazirah Arab. Rasulullah memberikan kabar kepada Utsman, hadirin, perang segitu besarnya, sama Utsman dia biayain sendiri. Dia keluarkan uangnya, dia keluarkan dinarnya, dia keluarkan dirhamnya demi untuk kesuksesan di dalam perang Tabuk. Itu Utsman, dia keluarkan hartanya segitu banyaknya, nggak ada sayangnya, ya, nggak ada beratnya kalau dipersembahkan buat yang namanya Rasulullah. Di Madinah itu ada sumur mahal banget, namanya sumur rumah. Itu Utsman beli kan, pakai duitnya. Setelah beli, dia sedekahkan buat orang-orang yang membutuhkan air di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah yang menawarkannya kepada Utsman. Nggak ada kata enggak kalau buat yang namanya Rasulullah. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang saya perlu mencatat karena khawatir namanya saya salah di dalam menyebutkan. Ya, ada namanya sahabat Abu Talha, ya, Al-Ansori. Sahabat Abu Talha Al-Ansori berarti dia orang Madinah. Itu hadirin rela ngasih lehernya di dalam perang Uhud yang berkecamuk itu, ya.
ketika dia melindungi Nabi, ya, ketika dia melindungi Nabi, bahasanya dia, ya Rasulullah, jangan sampai kepalamu, bahasa kita itu nongol, karena kan berempat orang itu melindungi. Hadirin, itu panah dahsyat sekali memang datangnya. Kata sahabat Abu Talha, kepalamu ya Rasulullah jangan sampai lebih tinggi dari kami, karena kalau lebih tinggi dari kami, ya, maka bakal terkena panah. Apa kata sahabat Abu Talha ini? Biarkan leherku terkena anak panah, asal jangan sampai anak panah itu menyentuh leher. Hadirin, dalam sejarah perang Uhud itu, begitu panah melesat hampir mengenai Nabi, sahabat Abu Talha itu menjaga anak panah itu dengan wajah, sehingga panah itu kena ke matanya. Luar biasa di dalam catatan. Ada ya sahabat yang memiliki kecintaan sedemikian dalamnya kepada Rasulullah, bahkan merelakan matanya untuk menahan panah agar panah itu tidak kena kepada Rasulullah. Itu namanya sahabat Abu Talha Al-Ansari. Hadirin sekalian, tentu saja setelah perang itu Rasulullah yang mencabut panahnya, matanya kan hampir keluar ya, berlumuran darah, dan Rasulullah memang meletehkan ludah. Jadi Nabi mengambil air ludahnya, kemudian memasukkan kembali matanya, dan kemudian mengusapkannya, dan sahabat itu kemudian sembuh, bahkan matanya lebih terang daripada sebelumnya. Itu kenapa? Karena Nabi yang mulia itu air liurnya memang mengandung kemuliaan. Nah, itu di dalam yang namanya perang Uhud. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya saya khawatir salah menyebut namanya, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia ini, sahabat kita ini, nggak boleh melihat Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Jadi memang kadang-kadang sahabat itu nungguin, ya kalau malam sahabat itu nungguin kalau Rasulullah keluar, memang berlomba-lomba melayani Nabi untuk ambil air wudhu. Ya, untuk ambil air wudhu melayani gitu. Nah, suatu malam ya, ketika Rasulullah keluar itu, sahabat ini ya, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami itu melayani Nabi untuk Nabi ngambil air wudhu. Ya, untuk Nabi ngambil air wudhu. Selesai ngambil air wudhu, Rasulullah bilang begini sama sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, mintalah sesuatu kepadaku, karena engkau sudah melayaniku, maksudnya ngambil air wudhu. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, ya, saya ingin menemanimu terus di dalam surga. Sahabat itu begitu minta, kalau begitu saya minta, saya temenin kamu aja di dalam surga. Kata Nabi, gak ada yang lain, itu doang. Maka kata sahabat ini, kata sahabat Rabi'ah, enggak ya Rasulullah, umat itu doang saya, keinginan saya. Karena menurut dia, amalnya dengan amal Nabi Muhammad kan jauh. Amalnya dengan amal Nabi Muhammad kan sangat jauh, sehingga gak bakalan bisa nemenin Nabi. Maka itu yang dia minta, nemenin Nabi di dalam surga. Maka kata Nabi, kalau begitu Rabi'ah, ya, bantulah saya agar kamu bisa menemani saya di surga bikasrotis sujud, dengan banyak bersujud. Maka itu yang kemudian menjadi jalan bisa menemani Rasul di dalam surga. Nah, itu artinya hadirin sekalian, ya, kita juga bisa melakukan itu, karena Nabi mengatakan, bantulah saya agar kalian bisa agar engkau bisa menemani saya di surga dengan cara banyak-banyak bersujud. Mudah-mudahan dengan banyaknya sujud, ya, kalau saya nih ya Pak, nggak apa-apa dan nggak nemenin juga, ya, nggak bersama surganya. Saya asal ketemu aja sama Nabi, ya, di surga, itu udah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, hadirin sekalian,
Salah satu kenikmatan yang paling nikmat nanti di sana itu adalah memang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita, namanya kan kita sebut terus ya. Lah sampai kini hari kita kan kagak tahu beliau Rasul itu kayak apa. Tapi kangen aja itu, rindu aja itu. Dan nanti di hari kiamat kebahagiaan yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan beliau Rasul. Berjumpa aja itu udah luar biasa ya. Kayaknya kalau nemenin Nabi kayaknya kejauhan. Saya itu kejauhan dengan amal-amal yang umur pas-pasan sebegini ya, yang nemenin para wali, yang nemenin para sahabat. Saya mah diizinin ketemu aja dengan beliau Rasul adalah kegembiraan yang luar biasa di dalam surganya Allah. Minimal sebelum masuk ke surga, saya pengennya ketemu sama Nabi di Telaga Kautsar. Minum bareng sama Nabi itu enak kali. Karena katanya nanti Nabi ngambilin air dari Telaga Kautsar dan kemudian minum dari Telaga Kautsar. Enak kan Pak, minum bareng sama Nabi ya. Kan nanti kita mau minum bareng di Demak ya. Ini udah enak banget tuh di Demak nanti. Mau ke Demak kan. Saya itu sebenarnya sama istri saya Rabu, Kamis, Jumat ya, Kamis, Jumat, Sabtu harusnya kami berdua kunjungan kerja ke Palu. Tapi karena saya udah ngiyain duluan di sini, saya menolak tuh pimpinan nyuruh saya sosprom S3 di Palu ya, karena kami ingin luar biasa nih tahun ini Masjid At-Taqwa dengan pengurus dan jamaah bisa nggak mau kalah sama dodol ya, dodol aja piknik ya. Maka jamaah At-Taqwa juga piknik, tetapi wisatanya wisata halal namanya, karena di dalamnya ada yang namanya ziarah ya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya sih di Facebook tuh masih ada tuh Pak Haji, kenangan bagaimana kita foto-foto di Guci waktu itu masih ada di Facebook saya. Kenangan itu nggak bisa dihapus tuh jejak digitalnya ketika kita bersama-sama di Guci. Guci itu di Tegal ya, masalah waktu itu keindahan bagi saya itu tidak bisa terlupakan. Bahkan model kita foto dengan Ustadz Sabeni itu yang mengangkat kaki satu itu pose terindah dalam hidup saya. Seringkali itu saya manfaatkan kalau lagi foto-foto pejabat tuh. Kalau pejabat-pejabat lagi pada kumpul, saya suruh majuin kakinya tuh, angkat ke saya. Itu luar biasa sekali hasilnya ya. Termasuk ketika kita main jingkat-jingkatan saling memegang pundak, kemudian foto yang menurut saya ikonik itu juga ketika kami ke Jawa Timur ya, ada savana apa di Jawa Timur itu namanya savana Bekol kalau nggak salah. Itu kami juga melakukan pose yang mirip juga seperti itu, dan memang mohon maaf ya, meskipun aki-aki pose seperti itu ternyata memang indah ya. Apalagi ini besok saya sih sebenarnya udah pernah ya ke Demak itu beberapa kali waktu saya masih menjadi santri, tapi itu pasti keindahan yang luar biasa ya. Perjalanan wisata tetapi ziarah, tetapi spiritual, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sahabat ada dua, itu anggaplah itu orang-orang tua, orang-orang dewasa. Ini ABG, gengsi, bahkan gengsi pun ini mencintai Nabi luar biasa sekali. Gengsi yang luar biasa ini namanya, sekali lagi saya mencatat namanya, Mu'az bin Amr al-Jamuh dan Muawiz ibnu Afra. Umurnya 16 tahun. Gengsi kan, 16 tahun itu gengsi ya. Kalau kita apa sih Pak? Kita baby boomer gitu ya.
Kalau anak-anak kita itu Gen Z, kalau kita udah Gen Z kali ya, udah tua banget kita kayaknya ya begitu. Ini di umurnya 16, umurnya 15, kecintaannya apalagi luar biasa. Hadirin, kita tahulah perang Badar itu gimana? Perang Badar, umat Islam 300, musuh 1000. Bayangin aja itu, berarti satu lawan berapa itu? Orang 300 melawan 1000. Mereka itu budaknya aja 200, budaknya doang. Pada nunggang budak tuh orang-orang kafir Quraisy, belum ontaknya. Lah Nabi Muhammad ontaknya 3 doang. Itu juga Nabi Muhammad boncengan berempat. Perang Badar itu luar biasa. Tapi ada anak Gen Z itu 2 yang tadi saya disebutkan umurnya masih muda, 16, 17 atau 15, 16. Begitu perang berkecamuk, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Saat aku di dalam perang Badar, aku menengok ke kanan, aku menengok ke kiri. Di kanan itu yang pertama, ya. Yang pertama itu Mu'az bin Amr al-Jamuh, ya. Dia berkatakan kepada Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepadaku di antara 1000 musuh itu mana yang namanya Abu Jahal. Itu anak muda. Lah Abu Jahal kan hadirin sekalian, itu udah senior banget. Lah ini bocah kemarin nanya-nanya mana di antara 1000 musuh itu yang namanya Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, kamu kenapa nyariin Abu Jahal? Saya dengar mulutnya keji banget kepada Nabi Muhammad di Mekah. Saya dengar dialah yang paling jahat kepada Nabi Muhammad, yang ingin mencincang-cincang tubuh Nabi Muhammad menjadi 12. Maka kata Abdurrahman bin Auf sambil melihat, dia masih bocah banget. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tuh kamu perhati itu, tuh yang di atas otak tuh yang itu Abu Jahal. Hadirin, ini Gen Z, kalau ada takutnya, nggak ada ngerinya, lompat langsung menuju ya yang namanya Abu Jahal itu, bertempur melawan Abu Jahal. Begitu dia nengok ke kiri, yang satu lagi lebih muda lagi, lebih gengsian lagi itu, ya. Yang kedua itu Muawiz ibnu Afra. Dia nengok, dan lebih muda lagi, ya. Nanya sama. Ketika ditanya apa, nanyain Abu Jahal, jawabannya sama. Ya, dia tunjuk, lompat, terjadi pertempuran di dalam perang Badar. Kalau diceritain itu, hadirin sekalian, yang pertama tadi, ya, Mu'az bin Amr al-Jamuh itu berhasil menebas betis Abu Jahal, putus betisnya Abu Jahal oleh pedangnya Mu'az al-Jamuh. Tapi Abu Jahal juga kan berhasil menebas tangannya, sehingga tangannya hampir putus, tapi masih ngamplek. Ya, Abu Jahal juga jatuh tersungkur, dia juga kemudian jatuh tersungkur, tapi dia masih lebih kuat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam sejarah itu akhirnya Mu'az ini memotong tangannya, dia buang tangan. Yang satu itu tangannya dibuang dan dia melanjutkan pertempuran, sehingga kemudian datang yang lebih muda lagi dan kemudian berhasil, kalau bahasanya sih, membunuh ya Abu Jahal yang kedua tadi itu, ya Muawiz ibnu Afra. Hadirin sekalian, begitu selesai, keduanya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berhasil membunuh ya Abu Jahal. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang berhasil? Dua-duanya ngaku, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, hadirin sekalian, apakah kalian berdua sudah membersihkan pedang kalian? Keduanya kemudian melihat, apa katanya? Belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, cepat bersihkan pedangmu. Kemudian Nabi, hadirin sekalian, melihat sahabatnya yang paling mungil,
yang suaranya paling merdu, ya, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Mungil dia, kakinya juga kecil. Maka apa kata Nabi? Ibnu Mas'ud, coba kamu cek, benar nggak nih dua gengsi ini sudah berhasil membunuh ya Abu Jahal, ya. Hadirin, sahabat yang mungil ini ke medan pertempuran dan ngecek, ternyata Abu Jahal ini belum mati, masih hidup, ya. Rasulullah ya luar biasa, ya. Terjadilah situ dialog Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal mah udah keadaan tersungkur begitu, masih sombong aja dia, masih menghina Nabi aja dia terus, ya. Dalam dialog yang panjang itulah dia terus mencaci Muhammad itu padahal dalam keadaan tersungkur. Sehingga yang ceritainnya kemudian sahabat yang mungil itu akhirnya nyeret Abu Jahal itu rambutnya itu diseret-seret, ya, diseret-seret. Itu sesuai dengan kalau lihat Al-Quran itu kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khotiyah. Waktu masih di Mekah kan udah diperingatkan tuh dalam surat Al-Alaq itu, jangan begitu Abu Jahal, maksudnya jangan terus-menerus menghina Muhammad, jangan terus-menerus berbuat jahat kepada Muhammad. Kalau kamu terus-menerus berbuat jahat kepada Muhammad, maka nanti ubun-ubunanmu akan ditarik di hari kiamat. Ternyata belum sampai di hari kiamat, ubun-ubunannya udah ditarik-tarik sama sahabat yang paling mungil, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah gengsinya aja sedemikian marahnya ketika dia mendengar ada orang yang mencaci maki jahatnya sedemikian luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini dulu hadirin sekalian terkait dengan kenapa Nabi Muhammad itu dicinta dan bagaimana para sahabat begitu mencintainya kepada Nabi Muhammad. Dan nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua, bagaimana kita sebagai umatnya cara mencintai Muhammad, Nabi Muhammad. Karena kebetulan bulan depan itu udah bulan Rabiul Awal, jadi pas kita menyesuaikan temanya. Jadi bulan depan itu sudah Rabiul Awal pada saat jadwal saya, sehingga kita teruskan sesuai dengan yang ada di buku itu saja, Muhammad sang inspirator dunia, bagaimana kita mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan buah apa yang bisa kita dapatkan kalau kita mencintai yang namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalah Norwegia 1-2. Saya kira. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya, saya mempersilahkan. Saya pernah mendapat tausiah bahwa perang Karbala itu cucu Nabi namanya Husain. Itu kepalanya ada di Mesir, tapi badannya ada di Irak. Itu mungkin sedikit mungkin saya tahu ceritanya. Kepala ada di Mesir, badan ada di Irak. Itu kebetulan kemarin saya ziarah ke Mesir, itu hanya kepalanya. Kepalanya siapa? Husain. Cucu Nabi. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu makanya orang-orang Syiah itu kalau 10 Muharram mereka merayakan Asyura Kubro. Mereka tuh kalau 10 Muharram mereka merayakan namanya Asyura Kubro. Kalau kita 10 Muharram lebaran anaknya. Kalau di Syiah itu dia Asyura Kubro. Kenapa? Karena Husain ya itu gugur
di tanggal 10 Muharram. Peristiwanya di Karbala. Sebenarnya Husain itu dikhianati oleh pengikutnya sendiri sebenarnya. Ya, maaf ya, jadi sebenarnya kan Husain bergerak dari Madinah, ya, bergerak dari Madinah menuju ke Irak itu karena hadirin sekalian, hari itu memang situasi politik ya. Kondisi Mekah, kondisi Madinah hari itu gubernurnya tidak setuju kalau Yazid naik menjadi putra mahkota menggantikan ayahnya Muawiyah di Damaskus. Ya, dia nggak setuju nih dua gubernur ini nggak setuju. Kenapa? Karena waktu perjanjian dengan Hasan, jika Muawiyah sudah tidak jadi khalifah, maka jabatan khalifah serahkan kepada kaum muslimin. Tapi Muawiyah mengangkat putra mahkota namanya Yazid. Ya, karena Yazid ini hadirin sekalian anak tunggal dari Muawiyah. Kerjaannya berjudi, main perempuan, berburu, pokoknya pelangak-pelongo. Misi Yazid ini. Jadi kalau pemilihan demokratis nggak bakalan kepilih. Kalau demokratis nggak bakalan kepilih lah, pelangak pelongo. Kalau ditanya nggak bisa jawab, ya. Maka dia diangkat sebagai putra mahkota. Ketika dia akan menjadi putra mahkota kan otomatis. Nah, orang-orang Madinah sama orang-orang Mekah, termasuk orang-orang Irak, itu nggak setuju. Maka terjadi perlawanan terhadap politik hari itu. Nah, pengikutnya Ali bin Abi Thalib kan banyaknya di Irak dan Iran itu. Nah, orang-orang Irak mengirim surat agar Husain ke Irak dan menggalang kekuatan karena kita punya 3.000 pengikut setia Ali. Hadirin, sebelum Husain bergerak, gubernur Irak yang merupakan diangkat oleh Muawiyah itu kemudian melakukan mitigasi namanya, sehingga dipecah belah dan kemudian tidak mendukung Husain. Begitu Husain udah nyampe di Irak, di Karbala itu ditanyai mana yang ngirimin surat, semuanya sudah ada di, kalau bahasa politiknya mau dari amanin begitulah kira-kira dengan berbagai cara, sehingga Husain itu gak ada yang bantuin. Akhirnya Husain ya karena diketahui akan melakukan pemberontakan di Irak, maka dikepung oleh tentara Yazid. Hadirin sekalian, Husain minta sebenarnya tidak ingin melakukan perlawanan, minta dikembalikan saja ke Madinah, nggak akan lakukan perlawanan. Tetapi yang namanya Yazid dan itu adalah politik, Husain di situ diperlakukan dengan ya sangat tidak manusiawi, ya nggak enak ceritanya. Memang bagi orang-orang Syiah itu dianggap penghinaan karena Husain itu memang dipisahkan antara badannya dan kemudian kepalanya. Badannya ditinggal itu di Irak, di Karbala. Ya, kepalanya diseret-seret, ada yang menyebut ditendang-tendang. Itu makanya dulu Iran tuh gak mau punya grup sepak bola. Kan baru belakangan ini kan Iran punya grup sepak bola. Itu pun kemarin di Amerika dikerjain. Ya, grup sepak bolanya itu kemarin ya nggak boleh keluar dari hotelnya dan lain sebagainya, diperlakukan tidak sama dengan yang lainnya. Itu kenapa? Karena kepalanya Husain dijadiin sebagai bola di tengah sana dan diseret-seret. Ya, tadinya yang saya ketahui ke Damaskus, karena kan pusat kekuasaannya ada di Damaskus. Wallahu a'lam, saya juga belum tahu kalau memang ternyata adanya di Mesir. Ya, kalau kita lihat pusat kekuasaannya kan ada di Damaskus. Bacaan saya itu kepalanya dibawa ke Damaskus. Bacaan saya dibawanya ke Damaskus Suriah, ya yang sekarang sedang Israel ingin sekali menguasai Suriah. Saya tidak tahu kalau memang ada di Mesir. Jadi terima kasih kalau memang ternyata kepalanya itu adanya di Mesir.
karena memang bisa saja situasi politik memungkinkan hari itu. Tinggal kita lihat siapa penguasa Mesir di saat Yazid bin Muawiyah sedang menjadi khalifah. Itu termasuk peristiwa berdarah di masa-masa awal Islam. Emang Yazid ini, hadirin sekalian, udah paling kagak enak cerita Yazid itu. Memang paling gak enak peristiwa berdarah di Madinah, termasuk peristiwa berdarah di Mekah, di Ka'bah, itu juga terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Itu makanya penting Pak, ngangkat pemimpin yang pintar, yang cerdas, yang ahli ibadah, ya, yang hebat, sehingga bangsa kita ini bisa hebat, ya, sehingga bisa ngitung Pak. 10 tambah 6 itu 16. Itu maksudnya mana sih pada ya, boleh kasih tahu romannya pada ini banget ya, tapi orang masih pada puas. Approval rating ya presiden kita itu 82 Pak. Ini masyarakat kita memang anomali. Harga-harga mahal, kebutuhan ini sulit, tapi apa pemerintah puas? Aneh bangsa kita ini. Orang luar negeri juga bingung sama orang Indonesia, ya. Mau mahal, mau apa pemimpinannya puas. 82% Pak dari 250 juta penduduk, itu kan keren banget, ya. Katanya sulit mencari kerja, ya tapi lu pada puas sama pemerintah, mau gimana? Pajak mahal nih pajak semua, ya tapi lu pada puas, mau gimana? Ya, luar biasa emang orang Indonesia, ya. Ayo tuh, sama istri saya, ya. Biasanya beli bensin 250 juga cukup. Lah sekarang beli bensin 400.000. Pertama menurut saya mobil itu, emang pertama, ya nggak pakai yang lain. Ya tapi memang bangsa kita kayak gini modelnya, mau ngomong apa, ya. Bayangin, biar kata susah masih bisa ke Demak. Orang kita mah keren banget ya, itu bangsa kita. Orang luar negeri aja bingung, orang Indonesia mah keren banget ya. Kalau di luar negeri ini pemerintah udah 3 kali jatuh. Kalau di Mesir ini modelnya kayak begini, udah 3 kali jatuh kali pemerintah. Di kita mah kagak jatuh, nggak kawan ya. Ingat kan 212 7 juta umat Islam di Monas ngepung istana, kagak jatuh pemerintahnya, dan pulang aja berzikir. Orang Indonesia memang baik-baik banget. Orang Indonesia memang pemaaf. Orang Indonesia itu pemaaf Pak, sama sering lupa. Kan sekarang pada kesel nih, entar aja giliran 2029 pemilu nih, lah udah lupa, dikasih sembako lupa, dikasih duit. Emang orang kita gampang maaf sama gampang lupa. Kalau begini aja kapan majunya saya juga bingung jadinya, ya. Tapi saya mah yakin, tadi aja di zaman Rasul ada 2 gengsi. Saya mah yakin akan tetap ada orang-orang yang hebat. Kenapa? Nggak mungkin dari 200 juta orang Islam di Indonesia yang tangannya ke atas, nggak mungkin gak diijabah oleh Allah. Pasti diijabah. Kagak sekarang, nanti mau saya yakin bahwa di Indonesia ini hebat banget. Kapan? Belum kelihatan tadi saya yakin ya. Ada lagi yang lain? Cukup udah siap ya, cukup baik. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada panitia, pengurus dan lain sebagainya yang berinisiatif ya melakukan siaran yang baik ini ke Demak. Karena sejujurnya saya itu ngajar sejarah peradaban Islam, yang materi paling terakhir itu adalah sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yang memang menarik sekali. Kenapa masjid-masjid kita di Indonesia itu modelnya kayak gini? Ini kan kayak ini ya, sebenarnya model-model kayak gini, modelnya adaptasi ya. Model ini yang nggak baik,
Memang dari dulu juga model-modelnya itu mirip-mirip gitu, kayak piramid berundang-undang ya. Luar biasa sekali, itu bagian dari adaptasi masuknya Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit barangkali ada bapak dan ibu yang masih suka, yang udah tua-tua, yang masih mendengarkan radio As-Safiyyah. Ya barangkali kebetulan istri saya mau menyelesaikan S3-nya, butuh informan orang-orang yang suka mendengarkan radio As-Safiyyah dan radio Rasil. Saya tahu Pak Haji Win itu sangat favorit waktu itu dengan radio Rasil. Jadi lagi yang dicari itu yang As-Safiyyah, butuh informan orang-orang yang mendengarkan radio As-Safiyyah. Kalau sekarang namanya Ras FM. Pasti udah bilang, ada yang dengerin radio. Masih ada. Kami mencarinya sampai ke Cibinong itu. Ada aki-aki Pak, 24 jam gini hari masih dengerin radio. Radio model apa? Saya sama istri saya cari. Barangkali di sini ada, saya mengucapkan terima kasih bisa menjadi informan, karena istri saya sedang menarik data untuk penyelesaian S3. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.